Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para mahasantri kampus YIN Tulungagung yang sangat saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali dalam kajian kita, yakni fikih kitab Fathul Mu'in. Ya. Mari kita buka, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah dulu. Harapannya semoga ilmu yang kita pelajari bisa memberi manfaat, keberkahan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati auliyaillah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru lan age-age sapa man wong marra kang wis liwat sapa man. Isine man marra itu yakni muslim yang sudah mukallaf itu, bifaitin kelawan salat kang pot utawa salat kang den tinggal. Salat pot itu wujuban kelawan wajib. Infata lamuno ilang utawa pot apa faid bila udrin kelawan tanpa udzur. Fayal zamuhu mongko wajib ing man marra, tegese muslim, ya muslim sing mukallaf tadi itu, apa al qadha qadha fauran kelawan saknalika. Oke, cukup segitu saya terangkan. Bagi orang yang meninggalkan sholat ini tapi tanpa udzur, ada orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur. Satu misal nih, Anda tidak sholat duhur karena main bola, satu misal, Anda berdosa karena Anda meninggalkan sholat, apalagi tanpa ada satu udzur. Ya. Ini seperti apa? Begitu Anda ingat, maka seketika itu wajib Anda untuk melaksanakan qadha. Atau satu misal nih, kalian jam segini ini, jam 10 ini, Anda belum sholat isya dan Anda tidur. Bangun-bangun besok sudah waktu subuh. Berarti kalian meninggalkan sholat isya ini, tanpa udzur. Besok pagi, begitu Anda bangun, maka Anda harus segera untuk mengqadha sholat isya. Wajib hukumnya seketika. Oke. Qala dawuh sapa syekhuna guru ingsun rupane Ahmad ibnu Hajar rahimahullah taala. Waladhi utawi pendapat yadharu kang pertelo apa ladhi iku annahu setuhune kelakuan iku yalzamuhu wajib ing man marra apa sorfu jami'i zamanihi ngengokaken sekabehane zamane man marra lil qadha'i marang qadha salat ma ing barang ada kang liyani apa ma ing barang ada kang liyani apa yahtaju kang butuh sapa man li sarfihi maring ngengokaken fima ing dalem barang la buddha kang wajib lahu keduwe man minhu saking wa annahu lan setuhune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man marra apa at-tatawwu salat sunnah wa yubadiru lan agi-agi sapa man marra bihi kelawan natban kelawan sunnah infata lamun pot sapa man biudrin kelawan udzur. Contone kanaumin kaya dene turu lam yata'adda kang ora sembrono sapa man bihi kelawan naum
wa nisyanin lan lali kadzalika kaya mengkono-mengkono lam yata'adda. Qala Syekhuna, Syekh Zainuddin Al-Maribari itu punya guru, di antaranya adalah Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Dalam pendapatnya Ahmad Ibnu Hajar menyampaikan walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamani lil qada. Bagi orang yang mempunyai qada salat, ya, orang yang tidak salat, katakanlah begitu, dia punya qada tidak salat. Satu misal nih sampai sehari semalam 5 waktu dia tidak salat dan disengaja itu, Masya Allah, dosa gede loh leh. Dosa gede dok orang yang tidak sholat itu. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan sholatmu. Ya. Nah, kalau terpaksa ada orang seperti ini dan dia ingin bertobat, satu hari satu malam dia melakukan kesalahan tidak sholat, kemudian dia ingin bertobat, atau selama sebulan dia tidak sholat sama sekali, ya karena keputuskasaan hidup atau karena persoalan apa sehingga dia tidak ibadah sama sekali sama Allah. Dia bertobat, minta ampun kepada Allah dan ingin melaksanakan sholat lagi. Bagaimana sholat yang ia tinggalkan? Wajib untuk diqadha. Nah, lek wis sak bulan nih koyo ngono gak sholat ya apa? Wajib meluangkan seluruh waktunya. Yajibu sarfu zamanihi lil qadha. Wajib meluangkan seluruh waktunya untuk melaksanakan qadha sholat. Tapi dengan catatan ma'ada ma yahtaju li sarfihi ma'ala buddha minhu. Sepanjang itu bukan sesuatu yang ia butuhkan untuk dilakukan sebagai kebutuhan wajib. Artinya ini, ketika kamu punya qadha sholat, katakanlah ada orang, ya, bukan kamu ya, ada orang dia tidak lama tidak sholat, kemudian dia bertobat dan ingin mengqadha sholat, ya Allah, seluruh waktunya wajib dia, waktu hidupnya wajib untuk mengqadha sholat itu. Ya terus sepanjang waktu ini bukan waktu-waktu yang wajib untuk dirinya. Satu misal nih, kalau dia mau istirahat tidur, ya tidur, itu berarti sesuatu yang wajib. Katakanlah lapar, makan dulu, habis itu sholat. Atau di tengah-tengah sholat, selesai sholat, dia haus, minum dulu. Atau dia punya pekerjaan yang untuk mencukupi keluarga, ya kerja dulu. Katakanlah jam 7 kamu kerja di sekolahan, atau orang itu kerja di sekolahan karena sebagai pengajar, suatu misal. Atau dia kerja sebagai pemulung, atau dia kerja sebagai pekerjaan apa begitu. Dia kerja dulu. Nah, habis selesai kerja, itu waktunya diberikan untuk mengqadha sholat ini. Tidak boleh untuk ngopi-ngopi, anjang sana ngobrol-ngobrol gak ono gunane, itu tidak boleh. Ini loh, kalau sholat yang ditinggalkan memang dia betul-betul lalai terhadap perintah-perintah Tuhan. Makanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan orang-orang yang melaksanakan sholat. Oleh karena itu jaga sholatmu agar hidupmu berkah. Oke. Wa annahu yahrumu ali at-tatawu. Bahkan melaksanakan ibadah sunnah saja haram. Anda melaksanakan sholat sunnah haram. Karena apa? Anda punya kewajiban untuk melaksanakan beban qadha yang Anda tinggalkan dengan cara lalai ini. Jadi waktu ini waktunya habis, ya, kemudian kamu lalai dalam perjalanan hidupmu, kamu qadha waktu semuanya. Dilarang untuk melaksanakan ibadah sunnah. Ini wa yubadiru bihi nadban infata bi udrin kanaumin lam yata'adda bihi. Nah, cuma gini loh. Kalau udurnya itu, kalau meninggalkan sholatnya ini bukan karena karena bukan sembrono, artinya dia karena sebab ada udur. Satu misal nih, ketiduran, ya, tertidur. Contoh,
Kamu jam 11 siang tidur. Ini belum masuk waktu sholat duhur. Jam 11 siang tidur. Bangun-bangun jam 3 karena kecapean. Habis sudah masuk waktu asar. Jam 11 tidur. Bangun-bangun jam 3 sore. Berarti kamu tidak melaksanakan sholat duhur. Maka Anda punya beban qadha. Beban qadha ini biudrin namanya. Karena kamu tidur sebelum masuk waktu sholat. Berbeda kasusnya ketika kamu tidur itu sudah jam 1 siang. Sudah masuk waktu duhur, kamu belum sholat duhur, kamu tidur. Bangun jam 3. Ini beda hukumnya. Nek turumu jam 10, tangi jam 3 sore, Anda disebut punya qadha duhur biudrin. Tapi nak turumu jam 1 awan, kamu belum sholat duhur, sama-sama bangun jam 3, Anda bi ghairi udrin. Iki gak podo hukumnya. Nek turu jam 1, kamu belum sholat duhur, begitu bangun, hal pertama yang kamu lakukan mengqadha sholat duhur yang kamu tinggalkan. Karena lalai itu. Berbeda dengan kamu tidur jam 10, bangun jam 3 sore. Maka kamu juga punya beban qadha duhur. Nah, yang demikian ini mubadaroh, mensegerakan untuk mengqadha, hukumnya sunnah. Tapi umpama rada dimengko-mengko gak apa-apa, ngono lho, gak dosa. Sebab tidurmu itu jam 10, bangun-bangun jam 3. Lah beda dengan turu jam 11. Jam 1 siang, belum duhuran. Begitu bangun jam 4, melek, harus segera ke kamar mandi, wudhu untuk segera mengqadha sholat duhur. Begitu. Wa yusannulan den sunahaken apa tartibuhu ngurut-ngurut ing al-faid. Ayil faita tegese ing sholat kang pot atau kang ilang. Fayaqdi mongko ngodoi sapa man marra as-subha ing subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur wa hakadha lan kaya mengkono sakteruse. Wa taqdimuhu lan sunnah dhisikaken faid ala hadiratin ing atase salat kang hadir. La yukhafu kang ora den kuwatiraken apa fautuha ilange hadirah. Syarate infata lamun pot opo faid biudrin kelawan udur. Wa in khosyiya lan senajan wedi sapa man marra fauta jamaatiha ing ilange jamaai hadirah alal muktamad ing atase dawuh kang den gawe cecekelan. Wa idza fatalan nalikane pot opo faid bila udrin kelawan tanpa udur yo fayajibu mongko wajib apa takdimuhu dhisikaken faid alaiha ing atase hadirah. Amma idza khofa anapun nalikane wedi sapa wong fautal hadirati ing ilange hadirah bi ayyaqa kelawan yen to tumiba apa ba'duha setengah hadirah wa in qallalan senajan titik apa ba'duha oleh tumiba mau kharijal waqti ing dalem jabane waktu fayalzamuhu mongko wajib ing man marra apa albad'u ngawiti biha kelawan hadirah wa yajibulan wajib apa takdimu ma dhisikaken salat fata kang ilang apa ma biudrin bi ghairi udrin sebab liyane udur alama ing atase salat fata kang ilang apa ma biudrin kelawan udur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartibu ay al-faid fayaqti as-subha qabla dhuhri. Di dalam mengqadha itu disunahkan untuk tartib. Artinya sholat subuh dulu, ya, habis itu sholat duhur. Ini contohnya kayak gini nih. Kamu ketiduran, ya, kamu tidur itu karena capeknya luar biasa. Tidurmu itu jam 2 malam. Satu misal nih, tidurmu jam 2 malam. Ini andekan ada orang. Kemudian kamu bangun ini sudah jam 3. Jadi turu jam loro bengi, tangi jam 3 awan, kan sudah masuk waktu
asar. Berarti kan kamu ini punya beban qadha 2. 1 qadha subuh, 2 qadha zuhur. Maka mana yang didahulukan sholat mengqadha? Anda sholat qadha zuhur ya kena, subuh ya kena. Didhisikno zuhure ya kena, didhisikno subuh ya kena. Nah, habis itu sholat asar kalau memang asarnya waktunya panjang, ya. Pertang ini jam 3 pasti panjang. Tapi umpama kamu melaksanakan subuh dulu, qadha subuh, habis itu qadha duhur, maka ini lebih utama. Jadi sunnahnya tartib. Pelaksanaannya di waktu asar, sementara kamu punya beban qadha subuh dan duhur, maka yang utama sunnahnya kamu dahulukan subuh dulu di qadha. Sekalipun kamu lakukan duhur dulu, baru habis itu subuh, gak opo-opo. Ah, ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautuha. Dan sunnah untuk mendahulukan sholat yang qadha tadi itu atas sholat yang hadirah. Artinya sholat hadirah itu sholat yang dilaksanakan secara ada. Satu misal, kamu tidur jam 10 pagi, bangun jam 3 sore, Anda punya beban qadha duhur. Nah, lek kasusnya seperti ini, maka disunahkan begitu bangun kamu harus segera sholat zuhur, habis itu sholat asar. Tapi kalau melaksanakan ini, pelaksanaan model mendahulukan zuhur kemudian asar yang ada, zuhur qadha asar secara ada, ini kok dikhawatirkan waktunya habis untuk sholat asarnya, maka begitu kamu bangun, hal yang harus kamu lakukan adalah melaksanakan sholat asar. Kenapa? Dikhawatirkan begitu kamu duhuran dulu, habis itu asar, waktunya habis. Waktunya kan mepet, menjelang maghrib bangun. Maka yang pertama kamu lakukan, begitu bangun sholat asar, yang dilakukan secara ada, habis itu kamu melaksanakan sholat duhur. Ini loh, wa taqdimuhu alal hadirah in khofa fautaha. Ini wa in khosyiya fauta jamaatiha alal mu'tamad. Sekalipun dengan pelaksanaan sholat yang kamu laksanakan ini, kamu laksanakan ini tadi, kamu sampai kehilangan jamaah. Ya karena apa? Untuk mengqadha sholate. Kamu bangun jam 3. Satu misal nih, satu misal jam 3 kamu belum sholat zuhur. Kemudian dengar jamaah asar. Yang pertama kamu lakukan sholat asar secara jamaah, kemudian melaksanakan sholat duhur secara qadha, atau duhur dulu, kemudian kamu melaksanakan sholat asar secara jamaah. Cuma waktunya jamaahmu karek wong sak rakaat. Tetap api endi? Tetap api ngelakoni duhur, habis itu asar, sekalipun asarnya ketinggalan jamaah. Ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. La wa idza fata bila udri fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Nah, kalau hilangnya itu tanpa udzur, maka seluruhnya wajib untuk dilaksanakan di awal. Ndak enek sunah-sunahan. Jam 2 awan turu, gek durung sholat duhur. Atau jam 1 siang tidur, kamu belum sholat duhur. Nih. Ya. Bagaimana? Kamu bangun-bangun jam 4. Begitu melek harus sholat zuhur secara ada. Harus, bukan lagi sunnah. Harus itu. Karena kamu udzur ini yang bila udrin. Beda dengan kasus ketika tidurnya jam 10 pagi. Ngono loh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa infaqidalan senajan sepi sapa wong at-tartiba ing tartib. Li'annahu krono setuhune tartib iku sunnatun sunnah, wal bidaru utawi ake-ake iku wajibun wajib. Mensegerakan itu hukumnya adalah wajib. Mana masalahnya? Ini kaitannya dengan sholat yang qadha. Sholat tartib itu kan sunnah. Dahulu mana itu sunnah. Wa yunda bulan den sunnahaken apa takhiru rawatibi, ngakhiraken sholat rawatib anil fawaiti saking piro-piro sholat kang pot bi udrin kelawan udzur.
disunahkan untuk mengakhirkan rawatib dari sholat yang sholat yang diqodho sebabkan oleh udzur. Satu misal, kamu sholat duhur biasa atau kulino melaksanakan qobliyah ba'diyah. Ini qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Nah, pada saat kamu tidur jam 10 itu kan kamu bangun jam 3. Otomatis duhurnya kan qodho. Iku bagaimana rawatibnya yang tadi itu? Piye melaksanakan? Disunahkan untuk takhirul rawatib, diakhirkan rawatibnya dari sholat faitah tadi. Berarti piye prakteke? Yo dhisik ngodhoi sholat duhur, habis itu kamu melaksanakan rawatib juga dengan cara qodho, orang waktunya di waktu asar. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib apa takhiruha ngakhiraken rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot biwairi udrin kelawan tanpa udur. Nah, kalau rawatib tapi tapi faidahnya itu faidah yang tanpa udur, maka wajib akhir. Lek gak udur berarti gak wajib. Gambarnya seperti ini biar jelas. Salat itu kan udur ya. Orang salat punya qodho salat itu kan dua. Bisa jadi qodho karena udur, bisa jadi juga qodho yang tidak udur. Ambil contohnya, yang udur itu ketika kamu tidur jam 10, bangun jam 3, otomatis kamu punya qodho sholat duhur. Itu namanya qodho yang biudrin. Ada orang tidur jam 1 siang, belum sholat duhur, tangi-tangi jam 3. Anda punya qodho duhur. Lah qodho seperti ini namanya bighairi udrin. Piye carane nak nglakoni salat? Kan ngono untuk rawatibe. Umpama pernah rawatib, ya melaksanakan sholat rawatib. Aku nak ngudur ini umpama pengen sholat sunah bagaimana? Kalau sholatmu zuhur tadi itu biudrin, sunnah kamu melaksanakan rawatib itu tapi tetap di belakang. Gitu loh. Setelah qodho itu. Tapi kalau yang bighairi udrin, maka wajib kamu akhirkan, tidak boleh disii kedosan itu. Orang qodhonya saja sudah dosa. Ini ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.